Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Selamat pagi anak-anakku semuanya. Ustazah harap anak-anak semuanya sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis. Kita akan belajar tentang keutamaan malu. Simaklah video berikut ini. Kita belajar keutamaan malu, tujuannya untuk mengetahui macam-macam sifat malu dan untuk mengetahui perbedaan malu yang tercela dan malu yang baik atau yang terpuji. Nah, anak-anak terus semangat, tetap hebat, selalu luar biasa, keren, berkarakter. Nah, sekarang kita simak video berikut ini. Malu adalah salah satu sifat manusia. Ada sifat malu yang terpuji dan ada pula sifat malu yang tercela. Sifat malu yang terpuji yaitu malu apabila melakukan hal-hal yang dilarang agama. Contohnya, malu jika berbuat nakal, malas belajar, atau jika tidak mengerjakan sholat. Malu yang benar akan mencegah perbuatan buruk dan membawa pada kebaikan. Sedangkan malu yang tercela yaitu malu untuk berbuat baik. Contohnya, malu membantu orang tua atau malu pergi ke masjid. Malu untuk berbuat maksiat termasuk sebagian dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Dari sini itu adalah contoh-contoh tentang malu, baik malu yang terpuji maupun malu yang tercela. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak lain pasti akan mendatangkan kebaikan. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Malu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu akhlak mulia dan sifat paling utama. Orang yang memiliki sifat malu terhadap penciptanya senantiasa berusaha melaksanakan perintah serta meninggalkan larangannya. Perintah Allah itu seperti sholat, menjalankan puasa, menunaikan zakat, berbakti kepada kedua orang tua. Dan larangan Allah seperti durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, atau suka berbuat riya atau pamer terhadap apa yang dimilikinya. Kehilangan rasa malu berarti kehilangan sebagian dari iman kita. Dan tidak sempurna keimanan seseorang jika tidak mampu menjaga rasa malunya. Menjaga rasa malu sama dengan menjaga keimanan kita agar tetap sempurna. Sifat malu yang salah dan tercela adalah malu untuk berbuat baik dan terpuji. Contohnya, malu untuk belajar dan menuntut ilmu. Padahal Rasulullah SAW bersabda, Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam atau Muslim. Ilmu sangat penting bagi setiap orang karena dengan ilmu kita bisa memahami ajaran Islam hingga kita bisa meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kita tidak boleh malu untuk taat dan disiplin terutama dalam beberapa hal. Sifat taat dan disiplin yang kita tidak boleh malu untuk menjalankannya adalah taat kepada Allah, yaitu taat dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Taat kepada Rasulullah, karena dengan mentaatinya berarti telah mentaati Allah. Taat kepada orang tua, karena Allah akan membenci orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dan Allah menyukai orang yang taat pada perintahnya. Orang yang mentaati orang tuanya berarti akan mendapat ridho dari Allah di dunia dan akhirat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ridhallahi fi ridhal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi dan Baihaqi. Lalu taat peraturan. Orang yang taat pada peraturan yang ada, maka dia akan disiplin dan teratur dalam pekerjaannya. Islam telah mengajarkan berbagai peraturan dari yang besar sampai yang terkecil. Contohnya, rasa malu yang mendatangkan kebaikan. Malu tidak sholat, malu tidak berbuat baik, malu tidak belajar giat, malu tidak buat tugas atau PR, malu tidak disiplin, malu tidak rapi dan bersih, malu untuk berkata bohong atau dusta. Rasa malu seseorang akan berkurang ketika ia mulai merasa tidak takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sudah demikian, ia akan mengikuti penilaian manusia, bukan mengikuti perintah Allah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita agar benar-benar menjaga rasa malu kita kepada Allah. Dan semoga dengan ini kita mempunyai rasa malu akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian penjelasan Ustazah, semoga bermanfaat. Nah, sekarang tugas latihan anak-anak kelas 2A yaitu membuka buku paket Al-Quran Hadis kelas 2, mengerjakan halaman 6 room 1 dan mengerjakan halaman 6 room 2. Selamat mengerjakan. Apabila ada yang belum jelas, bisa japri sama Ustazah. Semangat PJJ, jaga kesehatan, stay at home. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.